memberitakan Injil itu memang tidak mudah. Kadang-kadang kita juga harus ngotot, saudara ya. Kadang-kadang kita juga harus mendesak, karena memang di Alkitab juga dikatakan dalam kitab Lukas pasal 14:23, paksalah, ada kalimat paksa di situ, saudara. Tapi paksanya bukan berarti kita paksa dalam konteks negatif ya, saudara. Artinya paksa artinya kita gunakan segala cara dengan segala kata-kata yang artinya nggak gampang putus asa. Kalau tadi Ibu Agnes bilang sebelum ikut training, saudara, cepat ya udahlah, menyerahlah begitu ya. Nah sekarang dengan setelah ikut training ini jadi ya, karena mengerti bagaimana kita bisa memberitakan Injil dengan efektif ya, dipenuhi dengan keberanian, dipenuhi dengan kasih, sehingga begitu ditolak dengan ini tetap aja mengucapkan kata-kata yang lain, mencoba untuk menguatkan orang yang mau didoakan, dan akhirnya mereka mau didoakan dan mereka mengalami mujizat, saudara ya. Itu juga bisa melihat yang tadinya mungkin orang ini mungkin sudah nggak ada harapan seperti anak muda tadi, tapi karena dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan keberanian, dan Ibu Agnes juga menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kata-kata yang menguatkan, yang membangun, sehingga akhirnya anak muda tadi itu terbuka, saudara. Memang demikian. Jadi memang harus ada dari diri kita sendiri, kita juga harus kreatif. Amin Bapak Ibu ya. Harus kreatif, dan percayalah Roh Kudus pasti tuntun. Itu sebabnya saudara pagi-pagi itu bangun selalu minta. Karena Dia adalah penolong kita. Roh Kudus itu siap menolong kita, saudara. Di dalam kitab Judas pasal 1 ayat 23 dikatakan rampaslah mereka. Memang dalam bahasa Inggris itu snatching, merampas, berebut, saudara. Ini hari-hari kita harus merampas, merebut jiwa-jiwa dari gelap dan membawa mereka kepada terang Kristus. Amin, saudara. Alkitab ini berisi ada dua hal, saudara, yaitu perintah dan janji. Nah, seringkali kita tuh hanya, saudara, mengharapkan janji-janji Tuhan, tetapi seringkali kita agak abai ya. Kebanyakan kita tuh maunya itu hak-haknya kita, tapi kita abaikan dengan perintah-perintah Tuhan. Bahkan dari awal Tuhan ciptakan manusia ini, saudara, itu ada perintah di situ. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa kita, supaya, itu saudara, ada kalimat, ada kata-kata supaya. Nah itu sudah ada perintah, ada tujuan, saudara. Tuhan ciptakan manusia, itu di Kejadian 1:26 ya. Tuhan tuh ciptakan kita supaya. Nah ada perintah di situ, saudara. Beranak cucu, bertambah banyak, menaklukkan bumi, dan berkuasa, saudara. Nah mari saudara, biar kita, saudara, mengerti apa menjadi panggilan Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita yang di Perjanjian Baru. Jadi itu di Perjanjian Baru itu dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 7 sampai 28 itu, di dalam Perjanjian Baru itulah amanat agung, saudara, dalam Matius pasal yang ke-28, untuk kita pergi memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Jawabannya sederhana. Karena Yesuslah satu-satunya juru selamat. Amin, saudara. Karena Yesuslah satu-satunya jalan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada sama sekali, saudara. Itu alasannya. Tidak ada jawaban di luar Yesus, saudara. Tidak ada pengharapan di luar Yesus. Gak ada, saudara. Kalaupun ada pengharapan, itu PHP. Tahu, saudara, PHP? Pengharapan palsu, saudara. Ya. Tidak ada, saudara, kehidupan di luar Yesus. Yang ada kematian. Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Yang ada adalah hoax, yang adalah dusta. Nah, saudara, ini kita harus pahami betul-betul, saudara. Tidak ada jalan lain. Ini 2 hari lalu kami mendapat kabar, yaitu nenek atau opung daripada istri saya. Itu usianya, saudara, luar biasa panjang. Sudah 100 tahun lebih. Memang saya pernah ada melihat videonya. Ya, si nenek ini masih bisa, si opung ini masih bisa jalan sedikit, saudara. Tapi pendengarannya sudah sangat-sangat lemah sekali. Dan nenek ini punya penyakit, itu di bawah dagunya itu ada luka, dan luka itu sudah mungkin 20 tahunan gitu. Saya baru tahu gitu ya. Dibilang ada luka, dan sampailah kabar ini kepada istri saya. Lalu kami minta, istri saya bilang, boleh nggak kami doakan? Karena istri saya opung ini di kampung, saudara. Jauh sekali di pelosok di Sumatera Utara dan di kampung. Sehingga lalu kami coba
Setelah kami janjian waktunya 2 hari lalu, kami telepon pakai video call, saudara, dan dengan sinyal yang agak terbatas, lalu si opung ini nggak bisa sama sekali mendengar, ya. Lalu ada keluarga di situ minta tumpang tangan, karena mereka juga dari keluarga yang sangat tradisi, tadi mirip-mirip tadi yang didoakan oleh Ibu Agnes, ya, sangat tradisi sekali. Saudara, saya katakan, Ibu, saya bilang itu karena firman Tuhan berkata tanda ini menyertai orang percaya, mereka tumpang tangan, orang sakit sembuh. Lalu saudara, ayo Ibu tumpang tangan. Lalu dia tumpang tangan dan saya berdoa, saudara. Dalam nama Yesus saya perintahkan semua penyakit yang menyebabkan luka, bahkan luka yang berair di dagunya saat ini juga sembuh dan mengering. Saudara, besoknya pagi-pagi itu Ibu yang tadi mentumpangin tangan itu berkata, wah luar biasa, si opung sudah sembuh. Itu lukanya yang sudah 20 tahun lebih, itu sudah mengering, saudara. Haleluya, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan memberikan kita kuasa karena ada tugas, ada kewajiban, ada perintah yang harus kita lakukan, saudara. Ketika kita melakukan itu, kita nggak bisa, mungkin karena jarak, karena sinyal, saudara ngotot. Kemarin juga tuh sinyalnya agak terganggu, suaranya juga nggak bisa. Karena si opung itu juga tidak bisa, saudara. Tapi karena kita paksa, kita rampas, saudara. Saya berkata, dalam nama Yesus tidak ada yang menjadi penghalang, saudara. Dalam nama Yesus sembuh sekarang juga. Dan dia mengalami mujizat kesembuhan. Tadi malam juga, saudara, saya ada suatu acara dan saya ada seorang bapak juga yang dia mengalami sakit dan hampir dia nggak hadir sebetulnya di acara tersebut. Karena kemarin dia ada di satu grup WhatsApp dikatakan dia sakit dan dia demam, dan waktu saya salam juga panasnya sangat tinggi, saudara. Langsung saya doakan dan dia kaget, saudara. Wah, Pak, pusingnya udah hilang, dan nggak berapa lama langsung demamnya turun, dia mengalami mujizat kesembuhan. Mari, saudara, kasih itu adanya, saudara, kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Seperti Ibu Agnes, dia pergi sendirian, saudara, ke rumah sakit dan keliling dari kamar ke kamar, saudara, untuk memberitakan Injil, untuk mendoakan orang yang sakit. Dan bukan hanya kesembuhan itu yang terjadi, tetapi saudara, pengenalan orang-orang tersebut akan Tuhan, hubungan orang-orang tersebut kepada Tuhan juga berubah. Amin. Dari hubungan mereka yang sangat agamawi, bahkan mengaku Kristen, membawa Alkitab, tetapi juga saat yang bersama membawa jimat-jimat, saudara, itu dilepaskan, saudara. Anak muda tadi yang begitu merasa terhilang, saudara, begitu merasa dibuang oleh masyarakat, saudara, dia merasa kembali diterima. Dan si ibu tadi yang merasa sudah ngerti segalanya, saudara, dia juga diubahkan. Saudara, mujizat itu adalah pintu masuk untuk Injil kebenaran yang mengubahkan jiwa dan kehidupan seseorang. Tuhan Yesus memberkati.